ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين، وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, berkhusus Habib Mustafa Jamal bin Idrus, Habib Alawi bin Muhammad Al-Idrus, Habib Mustafa India Al-Idrus, berkhusus kepada Bapak RT 2 Kerembangan Bakti, Bapak RW 2 Kerembangan Bakti, dan segenap Bapak RT dari 1 sampai 14 yang hadir pada malam hari ini atau yang berhalangan, para tokoh masyarakat yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan insyaallah acara pada malam hari ini acara banyak sekali paketan. Ada Isra Mi'raj, kemudian menyambut bulan suci Ramadan, ada lagi pegangan, banyak ini pagi ya. InsyaAllah banyaknya tujuan bisa mengundang banyaknya rahmat dari Allah. Amin, 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 ya Allah, amin, ya Allah. Semakin banyak kita semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Amin, 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 ya Allah. Karena manusia itu terkadang segala sesuatu itu ala qadri batin. Kadang segala sesuatu itu tergantung dengan kadar semangat. Kalau semangatnya tinggi, maka insya Allah Allah akan memberikan kepadanya pemberian yang besar. Kalau semangatnya rendah, maka kita akan diberikan rendah juga. Semua tergantung bagaimana pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 acara sekaligus, apalagi juga 3 majelis, 3 majelis 1 cinta. 3 acara plus 3 majelis juga, Pak. Ini kalau ada 3 lagi, waduh ngawang ya. 3 majelis 1 cinta. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita niatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan. Amin, amin, amin. InsyaAllah Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini itu memudahkan bagi kita untuk mengingat bagaimana peristiwa yang sangat luar biasa. Karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj sebetulnya itu adalah peristiwa agung yang pantas untuk kita peringati di setiap tahun. Bukan hanya setiap tahun sebetulnya. Karena kalau berbicara tiap tahun berarti bulan Rajab aja. Kita sudah lewat Sya'ban ya. Sudah akhir sih. Sebetulnya memperingati peristiwa Isra Mi'raj itu tiap saat. Bahkan kalau kita lihat dari ajaran Nabi,
memperingati Isra Mi'raj itu di setiap sholat. Allah. Saat sholat kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Nggak bisa Beb. Dalam sholat itu kita membaca sebuah dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan itu kita baca sama. Mungkin banyak yang tidak tahu di antara kita bahwa dialog itu menjadi sebuah bacaan wajib buat kita dalam Sholat. yaitu adalah kalimat at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa alaykum. Apa itu? Apa mesti apa enggak sembahyang sampean? Untuk apa itu, Pak? Ya, karena itu adalah bacaan wajib di dalam sholat. Nah, itu sebuah hal yang aneh sih. Aneh kalau kita tidak berpikiran jernih. Anehnya itu kan dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Kenapa kita harus baca itu di dalam sholat? Tapi kalau kita berpikiran jernih, itu menunjukkan bahwa ada banyak konsep, banyak hal. Banyak hal itu adalah kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, sekaligus kita itu memperingati dan menghargai serta menghormati Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita itu diingatkan oleh Allah. Segenap umat Nabi, kalian itu baca kalimat-kalimat tersebut itu untuk mengingatkan kalian bagaimana Nabi Muhammad tersebut mengingat peristiwa yang sangat luar biasa itu dengan mencantumkan nama dari umat-umat. Padahal itu peristiwa nikmat. Para ulama mengatakan begini, Pak. Kalau kita kan ya, kita kalau ditanya malam apakah yang paling mulia untuk umat Nabi Muhammad? Malam apa? Malam Jumat. Pak, malam apa? Malam Jumat. Bukan malam Jumat. Iya. Malam paling mulia untuk umat Nabi itu malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia buat umat Rasulullah. Kenapa? Bagaimana enggak mulia? Ya, di mana di situ khairun min alfi Sah. lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam yang paling mulia, Pak. Kalau hari yang paling mulia Jumat. Hari yang paling mulia, hari yang paling mulia buat umat Nabi bukan hari Jumat. Hari yang paling mulia untuk umat Nabi itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Yaum Arafah itu hari Arafah. Hari Arafah. Tapi untuk Nabi beda, untuk Rasulullah itu berbeda. Malam yang paling mulia untuk Rasulullah adalah Lailatul Isra. Malam Isra Mi'raj. itu malam paling mulia Rasulullah. Selama 63 tahun Rasulullah melewati umurnya, malam paling mulia itu adalah malam Lailatul Isra. Kenapa? Karena bertemu langsung dengan malam itu malam paling nikmat. Tidak ada kenikmatan orang melihat Allah. Seperti melihat Allah. Bahkan bukan hanya melihat, kenikmatan apapun di dunia ini, makan, minum, apa kenikmatan paling nikmat, Pak? Menurut sampean apa yang paling nikmat? Makan. Kan. Nikmat. Lebih nikmat dari makan apa? Pasti pikirannya keluar. Itu semuanya kalah kenikmatan semua yang ada melebihi kenikmatan melihat Allah. Allah fil alamin.
Ya, Subhanallah. makanya di surga itu kan sudah dikasih semuanya, makanan, minuman, ya istri, bidadari, semuanya ke surga ya. Kemudian ya Allah tanya kepada Allah tanya kepada penduduk surga, apa yang kalian inginkan? Ya Allah, semua kenikmatan telah Kau berikan. Adakah kenikmatan yang lebih nikmat dari ini? Para penduduk surga tanya kepada para ulama, apa yang paling enak? Kalau paling enak adalah melihat Allah. Jadi setiap hari Jumat penduduk surga itu dipersilahkan untuk melihat Allah. Dan kalau sudah melihat Allah, lupa kenikmatan Allah. lupa kenikmatan surga. Jangankan melihat Nabi Musa itu, ya, Nabi Musa setelah turun dari Tur Sina, cuman berbincang-bincang, nggak melihat Allah. Kalau sudah turun dari Tur Sina itu, nggak bisa ketemu manusia. Jadi beliau dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa ketemu manusia. Kalau ketemu pakai hijab, ada periwayatan sampai hijabnya itu 40. Tapi Rasulullah SAW sangat baik melihat Allah dengan kedua matanya dan tidak pernah terjadi kepada siapapun. Nikmat orang lihat Allah. Makanya orang itu kalau sholat, ini. Subhanallah. Kalau sholatnya khusyuk, makanya Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang sampai kalau sembahyangnya khusyuk, Pak. Allah. Kalau rasanya kabeh kae. Namanya enggak pernah khusyuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bayangkan. Syekh Abdul Qadir, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dengar? Pernah. Sering dengar? Ini. Beliau pernah suatu malam karena nikmatnya ibadah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Air maninya keluar. Saking nih, nemat tuh ibu nemat nggak? Mak, Kelengar. kelengar. Saya bisa merasakan. Waduh sih iso. Kelengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu takbir Allah. Kenapa? Bertemu dengan sampai bisa merasakan Allah Akbar, nikmat. Allah mengatur ini. Begitu takbir Allah keluar. Apa yang terjadi? Mandi beliau. Mandi. Malam hari. Setelah mandi takbir lagi. Allah keluar lagi. Sampai dalam manakib beliau itu puluhan kali. Kabeh bisa, kabeh bindo bah, kabeh bindo sekaku bah sampai. Puluhan kali. Loh, kok tak lemas? Nih, Mat. yang dirasakan itu cuma nikmat. Orang yang dekat sama Allah itu, Rasulullah SAW bertemu dengan Allah itu nikmatnya luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Karena kita nggak pernah merasakan daripada hal tersebut. Tapi ingat, saat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu hal yang perlu kita perhatikan. Rasulullah datang, kemudian Rasulullah berkata begini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Rasulullah itu menyambut, ya, mengucapkan salam, penghormatan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Dijawab oleh Allah, keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat untukmu, barakah untukmu wahai Nabi. Ya Bang ini Pak, nikmat ketemu ini. Tapi Rasulullah enggak melupakan kita. Rasulullah mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin.
Oh ya Allah, salam jangan buat saya saja, tapi buat kami, umatku dan orang-orang soleh juga. Jadi kita itu disebutkan sama Nabi. Gak lali. Sampai nak ketemu sama kekasih, yo lali. Kadang-kadang orang ketemu sama kekasih ngomong, dunia milik kita berdua saja. Loh, Ketemu sehari ini. ini ketemu dengan Allah yang luar biasa, ingat sama umatnya. Itu Nabi. Makanya Allah katakan, kamu itu gini, sebutkan, ini baca ini kata Allah. Dalam sholat ini baca ini, baca zikir ini. Kenapa? Ingat dulu, nabimu ingat sama kamu. Assalamualaikum. Padahal Pak, ingat ya. Padahal kita sholat itu menghadap siapa? Allah. Sholat menghadap siapa? Menghadap? Allah. Boleh nggak sujud kepada selain Allah? Tidak boleh. Boleh nggak sholat menyebutkan nama selain Allah? Tidak boleh. Boleh nggak ngajak bicara selain Allah dalam sholat? Tidak boleh. Kecuali satu orang boleh kita ajak bicara dalam sholat. Siapa? Nabi Muhammad. Bayangkan sampai sembahyang hanya untuk, boleh nggak mensyirikkan Allah? Nggak boleh. Bahkan mensyirikkan Allah dengan Nabi Muhammad nggak boleh. Syirik itu dosa besar. Tapi Anda harus berbicara dengan Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi wasallam. dalam salat Anda. Allahumma salli alaihi. Ketika kita menyebutkan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Berarti kan itu apa? Dalam salat kita itu tahiyatul margat, salam taibatillah. Assalamu alayka. Salam kepadamu. Siapa yang diajak bicara? Rasulullah sallallahu. Rasul. Loh, memang Rasulullah yang diajak bicara? Iya. Kenapa? Rasulullah mengatakan begini. Ma min muslimin yusallimu alayya illa waraddallahu alayya ruha li arudda lahu salam. Tidak ada orang muslim dia itu mengucapkan salam kecuali Allah kembalikan roh itu. Rohku itu dikembalikan. Untuk apa? Supaya aku jawab salam. Ayat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sampai gak kerungu Rasulullah mengucapkan. Dibalas oleh Nabi, waalaikumsalam. Sampai gak kerungu. Loh, beberapa para wali itu dengar mereka. Makanya ada orang yang ngomong itu. Apa ibu? Ya Nabi salam. Jadi ini bid'ah. Ya lama ini sembahyang mengucap apa? Assalamu alaikum. Salam ke Nabi. Jor bid'ah. Dan ini juga tanda buat kita pelajari. Cewek dulu sama ngomongin mak ke. Kalau lu sholawatan bid'ah. Sholawatan salam sama Nabi bid'ah. Anda kalau sholat tidak menyebutkan nama Nabi nggak sah sholat. Apa itu jenenge Pak? Itu namanya tawassul dengan nama Nabi. Kalau Anda tidak sebutkan nama Muhammad dalam sholat Anda, gak diterima semuanya misalnya. Padahal sholat itu menghadap Allah. Tidak boleh menyebutkan kecuali nama Allah. Kecuali nama satu ini sebagai tanda bentuk tawassulan Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu. Gak ngerti hikmah kadang-kadang ngomong ini asal ngomong apa boleh jadi ini Bid'ah. Kemarin saya ketemu ada satu orang. Kenapa kok ada maulidan? Sudah cukup ibadah itu diajarkan oleh Nabi. Ono maulidan, ono manakiban jadi ini ya. Kan cukup sholat. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, kalau mau masuk surga, cukup perbanyak sholat, puasa, zakat, itu kan sudah itu yang diajarkan sama Nabi kerjakan.
Iku ono mana gilpa, ono maulidan. Oh ini gak cerdas sih, adat. Cerdas. Saya katakan kepada dia, emang sholat Anda itu memastikan Anda masuk surga. Belum tentu. Emang yang memastikan orang masuk surga itu sholat. Belum tentu. Apa yang menyebabkan orang masuk surga? Ridho Allah. Hah? Ridho Allah. Hah? Rahmat Allah. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Tidak ada orang masuk surga dengan amal Allah, dengan amal yang dia laksanakan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang bisa memasukkan surga itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu bisa dicari dengan berbagai macam, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan manakibat, dengan maulidan. Bahkan ada orang yang sudah dapat rahmat Allah, ngasih minum anjing bisa masuk. Apa itu hadis? Karena sembahyang loh itu. Karena sembahyang pernah ngasih. Tapi ya tetap sholat itu tidak boleh kita tinggal. Itu sholat itu adalah nomor satu. Puasa wajib dilaksanakan. Artinya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu berusaha mencari rahmat Allah dari berbagai macam aspek, Pak. Ini. Ojo males malam. Sing cilik-cilik ditelek iki apa mana sih begitu? Membantu orang, ngasih minum orang, sholat yang dilaksanakan, zakat yang dilaksanakan, ini semuanya untuk meraih rahmat Allah. Ya memang Pak, ya. Namanya agama ini. Agama itu ya memang atur. Gitu. Agama itu berat. Agama itu apa Pak? Berat apa gak berat? Berat. Berat apa gak berat? Berat. Berat apa gak berat? Berat. Berat ya? Sembayang itu abot apa enteng? Abot. Iya. Sembayang enteng? Berat. Abot apa? Abot. Nek sembayang itu, kalau sholat itu adalah sesuatu yang mudah, ya pasti Anda gak pernah malas untuk sholat. Ya. Pernah gak Anda malas sholat? Sering? Sering? Kerjaannya. Memang berat. Puasa itu memang berat. Sholat berat. Puasa Berat. berat. Enak di mokel apa bosok? Andi. Andi. Oh, nak mokel. Kalau seandainya, ini Pak, sampai dikai pilihan, oleh mokel, oleh poso, ini. Saulah. Berarti sampai senang poso. Belum kayak poso setahun. Loh, kalau saya jujur, kita sudah jujur. Sholat itu berat. Puasa Berat. Puasa itu berat Pak. Katangan. Kemarin dari pagi sampai malam berat ya. Sulit. Tapi memang itulah surga. Itulah surga. Lah nek surga itu gampang oleh nih. Nek surga gampang oleh nih, berarti surga itu sesuatu yang murah. Iya kan? Nek barang larang pasti apa enggak? Lo pasti. Nek barang murah, dia Berat. oh, sama. Makanya kalau di luar agama Islam itu jadi surga gampang. Gak apa-apa, yang penting beriman, dosa mesti ditanggung kabeh. Iki mesti ditanggung kabeh.
Terus gak usah sembahyang. Ini agama Islam itu paling sulit memang, paling sulit. Adakah di selain agama Islam yang sholat 5 waktu ada? Ada. Agama kita saja Pak, satu hari minimal. Adakah enggak selain agama Islam puasa 1 bulan? Ada. Lo berarti ini agama untuk toleran. Ini agama bukan agama mainan. Bukan cari komunitas. Kalau cari komunitas itu biasanya digampang-gampang. Perbusuk kok. Itu dari komunitas. Tapi memang agama ini adalah agama yang dibuat oleh Allah untuk menunjukkan bahwa kalau kalian pengen surga yang asli, usaha. Kapan butuh usaha? Sembahyang usaha, sholat itu usaha, puasa itu juga usaha, bayar zakat usaha, haji usaha. Karena memang itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-jannatu ya huffat bil makarih. Innal jannata huffat bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita nggak suka, nggak senang. Sholat kita nggak suka, puasa kita nggak suka. Lalu memang maklum kalau katakan, iya memang berat. Sholat itu berat untuk orang awam seperti Kita. buktinya Anda taraweh malam pertama 20, malam kedua 20, giliran malam 10 jadi 11. Jadi 8. Kalau nggak berat, ya terus. Ya. Tapi kalau neraka, nek neraka itu mudah dicari, gampang dicari. Kenapa? Dikelilingi dengan syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan sesuatu yang kita suka, yang kita pengen. Pacaran enak apa gak enak? Enak. Seneng pacar? Sekarang. Rapi kan seneng. Saya apa? Ini haram, ini neraka. Menikah halal. Enggak. Apa yang bilang ya? Biar sampean ya. Saya menarap, saya sapi. Sapi dulu Pak. Mas Abdul. Gua 3 nanya. Tapi ke bojo gitu. Sampean ono masa taruh jari ini tak. Ya, pacaran. Kok masa, Pak? Sampean rasa sik masa pacaran iku ya Allah, kok rasa enak. Seneng. WA-an sampai jam 2. Ber5 menit telepon. 2 jam telepon. Kamu ada di mana? Iku biar masa baca. Begitu rapi. Pakai jatah 3 bulan tak sampai. Mari 3 bulan mangan gak mangan. Turu gak direk. Duh, kenapa? Ini haram. Ini haram. Lo ini dibumbui dengan syahwat. Kalau ini memang Udah tak dibumbui. makanya apa? Usaha, jangan. Sampai ini kepingin tahu Pak. Ini baik buat saya atau tidak? Lihat hati Anda. Nek hati Anda kepingin temenan, jajan ini kan kurang bagus. Karena memang neraka dikelilingi dengan homer. Namanya homer. Enak apa gak enak? Homer itu minuman paling enak di dunia. Allah ya Rabbi. Minuman paling enak Di dunia. Loh, gue pernah ngizin itu kan ada di kita ini. Aku gak pernah ngizin, tapi ada di kita.
Minuman paling nikmat di dunia itu adalah khamr. Tapi ingat, sekali Anda merasakannya di dunia, Anda tidak akan merasakannya di akhirat. Naudzubillah ya Allah, naudzubillah. Loh, di akhirat dikasih kita khamr, dikasih. Karena saking nikmatnya itu dikasih, di sana itu dikasih. Tapi kalau Anda pernah merasakan di dunia, Anda gak akan pernah merasakannya. Loh, khamr itu sing apik ya. Botol ngene cilik gini. Sing apik. Dudu sing cap orang tua iku. Kon hargae sakrat yo. Sak pabrike murah. Nek sing apik sak ngene iki bisa 1 juta. Anggur. Nek ngombe anggur iki terus ngene. Wis kerasa. Nek orang tua ku sampe ngene iki. Iya bangin. Loh, saking nikmatnya orang minum khamr, dia nggak akan kenyang untuk meminumnya. Teh sampean beda di air wangi. Air ini sak botol ini lempok sampean iki. Kembung. Kembung. Kena khamr sampean iki blok. Entek sak botol jaluk maneh rong botol. Entek rong botol jaluk maneh 3 botol. Terus iki. Nggak akan berhenti sampai kapan? Muntah. Ikutin jalur aneh. Tapi orang tua itu dengar ya. Karena memang itu minuman paling nikmat Pak. Tapi dilarang jangan. Kalau nek sampean pernah minum, hati-hati. Coba-coba, enak di surga. Nek sampean digini cok orang tua gak enak. Nek iki ngono sing gak 1 juta iki ono. Gratis. Surga. Jangan pernah mencoba-coba. Sampean nikmat. Memang sesuatu yang nikmat-nikmat itu, yang syahwat-syahwat pengen dilarang. Sengaja. Karena memang neraka itu dikelilingi nih. Kalau Anda tinggalkan, Anda dijauhkan dari neraka. Masukkan Surga ya Allah. daging babi. Amin. Enak apa gak enak? Enak. Hah? Tahu. Nggak tahu ya? Kelihatannya enak nih. Kelihatannya enak. Lihat di mana? Ya? Lihat di mana? Lihat di YouTube. Oh iya. Loh, daging babi itu memang enak. Pak, saya bukan nyoba, karena ada di kita. Daging babi itu memang kenapa? Karena banyak lemaknya. Banyak kakinya. Ya. Daging yang berlemak, semakin banyak lemaknya, semakin enak. Kemana? Ya, saya pernah lihat di YouTube daging sakit itu hampir 30 juta. Apa sebenarnya itu? Wahyu. Ya Wahyu. Wahyu. Wahyu tahu Wahyu tahu. Itu sapi Pak, tapi itu dari sapi. Sapi ini golek gerak belas, golek gerak. Dipelihara karena gerak. Ini tak goyang-goyang. Saya cari lemak. Jadi dagingnya itu merah, putih-putih ini. Kenapa semakin banyak lemaknya? Lu nek babi. Lemak semua. Babi itu sini lemak. Semua lemak. Oh babi itu hewan males. Ini enggak? Males. Babi itu hewan males. Terus bergerak. Males terus keprok. Halo. Jorok. Hewan paling jorok itu adalah Babi. Ini punya babi. Kamu naik kambing ya? Kambing kita kayak itu. Kambing ada daun jatuh ke bawah, diinjek-injek. Kali makan nih kambing. Sapi rumput tiba ini so kena kan nek babi. Sampeyan piara babi itu sekali Mak. Lebokno tok panganane masih nyampur ambek kotoran gimana sih? Kepro babi. Jorok. Tapi jadi ulama ngene Pak Siji. Kayak sedikit anane cerit ngene Pak ya. Babi itu ya paling ndak seneng
ambil ya tumbuhan daun-daunan tembakau. Tembak. Kala manusia. Tembakau sama. Apa? Rokok. Nah. Babi ku paling gak doyan ambil Tembakau. daun tembak. Menungso doyan. Menungso toh. Jadi alay-alay. Tidak betul ini ilmiah ini saya berbicara. Saya tidak berbicara hukumnya. Jadi ilmiah. Jadi babi gak seneng tembakau. Dia kena laris. Kok babi itu jorok. Iya, kok proh. Tapi memang dagingnya nih Nikmat. dilarang sama. Jadi kita supaya kita tahu bahwa sebentar lagi ini puasa. Coba Puasa. puasa itu abot. Awal-awal itu seneng semangat aja. Terawih. Masya Allah, full ini, masjidnya full. Ate buka beb. Iya. Oh, nak buka bisa? Nak buka, ya? Oh, nak buka. Ini aku sih nggak melok kosong nak buka. Loh, awal-awal tuh rame masjidnya ya. Berkurang. Ente. Makin maju. Makin maju habis ya. Berat. Jemaahnya makin maju. Tapi ingat, kalau Anda bisa bersabar, Anda bisa melaksanakan kewajiban, menjauhi keharaman, Allah akan jauhkan neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Amin ya Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan. Kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang. Bukan hanya sekedar kita bisa memasukinya dalam keadaan sehat walafiat yang kita inginkan, tapi kita juga diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kebaikan, diberikan kekuatan. Amin. Untuk bisa melaksanakan puasa. Amin. Melaksanakan sholat tarawih. Amin. Membaca dan ibadah. Amin. Melaksanakan berbagai macam kewajiban dan anjuran serta tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kesempatan yang banyak di dalam berpuasa. Amin. Insyaallah ini bukan puasa yang akhir, tapi kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah, semoga umur ya amin. Alhamdulillah, fi ridha subhanahu wa ta'ala ma'a kamal as-sihha wa tamam al-afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh takmir pada malam hari ini, berbagai macam acara ini, mudah Allah dibalas dengan balasan yang istimewa. Amin.